penelitian terakhir, domba diteliti. Ya. Domba itu diteliti, ternyata domba itu mampu mengingat selama 2 tahun. Ya, dia bisa mengingat teman dia 50. Oke. Dan penjaga-penjaganya itu 10. Jadi ada 60 item dia bisa ingat selama 2 tahun. Nah, coba kita lihat surah Al-Furqan ayat 44. Nah, balhum adol. Inhum illa kal an'am. Tidak mereka seperti domba, kan kata Allah. Bahkan mereka lebih lupa. Adol di situ lebih lupa, bukan lebih sesat. Adol sabila. Bahkan mereka lebih terbukti bahwa ternyata domba bisa mengingat sampai 2 tahun. Kita tidak bisa mengingat. Jelas di situ ada 3 kamus. Jelas banget. Jadi waladhdallin itu bukan berarti dan bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bersama saya sekali lagi ini ada Ustadz Fahmi Basya. Saya bawakan Ustadz Fahmi Basya di channel kita. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menggali lebih jauh tentang Kiai Haji Fahmi Basya beserta temuan-temuannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Baik. Baik. Teman-teman sekalian, banyak di antara teman-teman pasti penasaran ini tentang bagaimana Ustadz Fahmi bisa sampai pada kesimpulan-kesimpulan tertentu tentang keberbakalan Islam, tentang hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, yang tentunya kalau kita bicara tentang keilmuan di dalam agama Islam, terutama Al-Quran, kita pasti mempertanyakan tentang nasab keilmuan itu sampai ke Rasulullah itu seperti apa. Nah, saya ingin menggali lebih jauh tentang profil Kiai Haji Fahmi Basya ini dilihat dari nasab keilmuan atau urutan keilmuan dari apa yang selama ini disampaikan Ustadz Fahmi melalui materi-materi Sans Quran beliau. Kira-kira seperti apa? Ustadz Fahmi mungkin bisa menjelaskan bagaimana Ustadz Fahmi dulu belajarnya, terus kalau dipertanyakan tentang nasab keilmuannya itu seperti apa Ustadz? Ya, jadi saya itu dari kecil udah belajar Al-Quran ya. Narasumber saya itu ada 2. Satu dari bapak saya itu dari kakek dari kakeknya lagi, sampai ke Syekh Arsyad Kalampayan. Oke, nah, Muhammad Arsyad ini orang ke-25 dia, generasi Sayyidina Hussein. Oke. Baru saya tahu itu di umur 62 tahun. Oke. Nah, jadi kalau saya urut itu kita di generasi ke-31. Oke. Nah, saya dari orang tua, dari bapak ya. Kemudian saya dari nenek dari ibu. Nah, dia dari Hadral Maut. Nah, Siti Zainah Breki Alatas dia. Nah, itu dari kecil saya udah hafiz itu ayat-ayat itu. Nah, ini harus begini itu tadi. Nah, begitu saya memasuki matematika, mulai ada masalah logika ya. Mempertanyakan Al-Quran, tapi bukan tafsir sebenarnya. Saya ingin membuktikan bahwa pemilihan kata di sini tidak tepat. Contoh ya, contohnya yang pertama sekali itu al-haq. Nah, al-haq itu selama ini kan diartikan kebenaran kan, benar kan. Nah, saya membuktikan bahwa al-haq itu artinya yang lengkap. Nah, semua orang bisa melakukan cek ke ayatnya. Jadi saya sebenarnya tidak menafsirkan, hanya mengatakan bahwa pemilihan kata dalam bahasa kita ada runutnya di dalam Al-Quran. Ada dijaga oleh Al-Quran. Di surah Al-Baqarah itu sendiri. Contohnya ya, di surah Al-Baqarah itu dia disuruh menyembelih seekor sapi. Nah, lalu dia tanya, ya,
bagaimana sapi itu. Warnanya. Kemudian dia tanya lagi, dan dia tanya lagi, akhirnya sampai ke warna. Itu kalau kita urut, yang sudah dijelaskan Nabi Musa ini, pertama itu bilangannya seekor. Yang kedua itu jenisnya. Jenisnya. Al-Baqarah kan sapi betina kan. Namanya sapi. Nah, jadi udah ada 3 kriteria. Dia tanyanya bagaimana tidak tua dan tidak muda. Ya kan? Umur kriterianya kan. Kemudian warnanya kuning. Kemudian aktivitasnya. Bekerja atau tidak bekerja. Kemudian kondisinya. Jadi ada 7 kriteria yang dijelaskan Nabi Musa. Nah, setelah itu Bani Israel mengatakan, Qul ana ji'ta bil haq. Engkau telah mendatangkan al-haq. Nah, berarti al-haq itu yang 7 kriteria itu kan? Sudah lengkap memenuhi 7 kriteria. Nah, disitulah saya katakan, bukan benar. Engkau telah datangkan dengan benar kalau dulu. Masa dia yang tanya, dia bilang itu benar. Nah, di situ kritiknya di One Million Fenomena. Jadi, di situ peran saya tidak sebagai penafsir. Bukan penafsir, tapi pengeritik terjemahan kata. Beda, Pak. Penterjemahan kata dengan tafsir itu beda. Ngerti ya? Beda. Kalau tafsir itu ini begini, itu ceritanya panjang. Kronologis. Hadisnya ini. Ya, saya tidak ada ke sana. Saya mengkritisi pengambilan kata ini untuk zaman saya, ini udah nggak tepat. Nah, makanya itu saya bilang, al-haq di situ lengkap. Nah, sekarang itu baru saksi pertama. Saksi kedua, saya lihatkan lagi bahwa bagaimana Nabi Musa dikatakan dalam Al-Quran itu, aku telah memilihmu untuk diriku, kata Allah. Jadi Nabi Musa ini dipilih untuk dirinya Allah. Ada ayatnya gitu kan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kisah Musa itu tidak selesai di banyak surat. Kecuali surah Al-Qasas. Al-Qasas itu lengkap sekali urutnya. Nah, maka itu dimulai dengan kata al-haq di situ. Kami ceritakan kepadamu kisah Musa dan Fir'aun dengan lengkap. Dengan lengkap di situ. Bukan dengan jadi, benar ya? Bukan dengan benar. Jadi untuk mengkamuskan kata lengkap itu perlu dibikin surat itu tidak selesai semua. Kemudian surat Al-Qasas itu paling lengkap. Nah, dalam hal ini saya tidak menafsirkan. Tapi saya mengkritik ya. Yang pertama itu ya pastilah Hasan ya. Karena orang pertama yang menerjemahkan. Nah, boleh dibilang itu kritik terjemahan gitu loh. Nah, dan itu dampaknya kepada tafsir nantinya. Kalau orang ingin menafsirkan, al-haq ini lengkap. Dan itu dampaknya ke nama Tuhan. Nah, jadi al-haqqu min rabbik faltakunanna minal mumtarin. Nah, yang lengkap itu dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali kamu jadi orang-orang yang ragu. Nah, sekarang coba kalau begitu lawannya kan batil. Nah, batilnya artinya kurang kan? Pantaslah kalau ada kurang syarat, itu dibilang batal. Misalnya kita berwudu, kurang syaratnya dibilang batal. Itu dari kata batil. Memang batil itu artinya kurang. Kalau dulu kan batil itu salah gitu kan? Benar lawan salah gitu. Nah, itu saya bilang itu logik. Saya hampir tidak pernah menafsirkan ayat ini begini. Enggak. Saya ingin kalau ada faktanya baru. Jadi kalau saya lihat tafsir-tafsir, saya tidak pernah seperti penafsir itu. Dengan kata lain, sebenarnya saya tidak pernah menafsirkan. Walaupun saya sudah nulis sekarang namanya tafsir Al-Sultan. Al-Sultan maksudnya kan alasan. Mengapa kata ini saya artikan ini alasannya. Alasannya dari ayat itu. Itu adanya Pak. Jadi artinya Al-Sultan itu lebih kepada terjemahan ya Ustaz ya? Ya, terjemahan kata. Terjemahan kata ya. Kata ini sebenarnya artinya ini nih. Dia berdampak kepada yang lain nanti. Kalau salah. Kalau Anda mengatakan itu salah, nggak nyambung dia. Apalagi kata tafsir itu sendiri hanya satu dalam Al-Quran. Di 3325. Ya, jadi mereka tidak mendatangkan kepadamu perumpamaan. Manusia nih tidak mendatangkan perumpamaan. Perumpamaan itu terjemahan sebenarnya. Kamus kata sebenarnya. Kami datangkan kepadamu setepat-tepat tafsir. Ya. Kamus yang lengkap. Itu bilhaq di situ kamus yang lengkap. Nah, bilhaq, karakter yang lengkap. Dan jadi boleh dibilang yang saya dapat dari nenek, yang dapat dari abah,
itu tidak terpakai dalam tapi itu telah membuat saya tahu Al-Quran sejak kecil. Dari awal ya? Ya, jadi udah kayak pribumi, udah tahu nih ayat ini sini kan, ayat ini gini. Oh kalau begitu, pantas orang harus hafal Quran. Jadi saya percaya bahwa orang Arab yang hafal Al-Quran, pasti dalam otak dia tuh Al-Haq tuh lengkap. Cuman dia tidak bisa mengatakan lengkap dalam bahasa Indonesia. Al-Haq. Maka kalau dia hafiz Al-Quran, hafaznya, dia udah menyambungkan surah Al-Quran. Oh kalau gitu ini dong. Al-Haqnya. Jadi nilai Al-Haqnya itu berubah, ngerti? Okay. Nah, sedangkan kita harus menerjemahkan tuh. Di situ persoalannya. Jadi kalau kita tanya Al-Haq ya Al-Haq. Jadi makanya orang yang hafiz Quran itu nanti kan didulukan dia. Dikuburkan juga dia didulukan. Karena dia lebih sempurna memahami sebuah kata. Iya. Itu. Okay. Jadi jangan salah tafsir. Sains Quran itu ke sana anunya. Itu bagian daripada pengkamusan. Sebab penelitian tidak bisa dilanjutkan kalau kata ini salah. Okay. Contohnya aja ya. Seperti ars. Waktu saya meneliti tentang Borobudur, itu ars udah saya teliti. Oh, ars itu bukan singgasana. Kita dapat kata singgasana itu kan dari orang-orang Nasoro. Orang Nasoro udah lama mengatakan ars itu singgasana. Kita copy itu kata singgasana itu. Jadi ternyata Al-Quran mengkamuskan. Oh, ternyata lebah membuat rumah saja dengan bentuk petak gini. Disebut ars ya. Si lebah sudah merasa itu ars. Karena ayatnya mengatakan ya'risun, wa mimma ya'risun, dan apa-apa yang mereka jadikan ars. Jadi lebah punya insting, wah ini ars nih. Nah, sebegitu sederhananya Al-Quran menjelaskan ars itu apa sebenarnya. Jadi bukan singgasana. Kalau singgasana itu kan kursi kayak kursi ya. Kursi yang agung kira-kira gitu kan dalam pikiran kita kan. Nah, ternyata tidak. Makanya saya berani mengatakan bahwa Arsaba itu adalah arupa datu. Karena dia cuma bangunan saja. Nah, jadi tujuan daripada tafsir Al-Sultan ini untuk para peneliti. Karena para peneliti biasanya nyalin dari terjemahan. Nggak nyambung-nyambung dia. Itu persoalannya. Oke. Jadi persyaratan tentang nasab yang sampai kepada Nabi Muhammad itu Ustadz setuju dengan itu. Keilmuan tentang Al-Quran itu harus sampai ke Nabi Muhammad. Iyalah, karena Rasulullah kan dari Sains Quran kita banyak mengambil hadis-hadis Rasul. Oke. Pastilah dari Rasulullah, karena Rasulullah yang tahu ini ada ayat begini katanya. Kadang-kadang ada ayat kita nggak bisa pahami, itu langsung dari hadis saja. Oke. Karena banyak ayat Quran itu sampai sekarang kita nggak ngerti itu apa. Tapi tidak serta-merta harus seseorang itu misalkan, oh ini harus dari pesantren atau apa ya Ustaz ya. Karena Ustaz sendiri kan mendapatkan istilahnya awal-awal ilmu itu dari orang tua ya Ustaz ya. Iya, karena itu dari kecil kan. Dari kecil kan. Kalau dari kecil itu kan, kalau Anda lihat ya orang-orang dalam pagar ini kayak di Surabaya gitu. Dia sambil main gundu anak-anak itu dia hafal Al-Quran. Karena setiap hari mendengar. Saya masih ingat. Disuruh menderas maghrib kan, mesti menderas. Kenapa sih harus menderas? Kamu itu orang dalam pagar. Jadi orang dalam pagar itu harus tahu Quran itu. Saya bersyukur saya dari kecil sudah bolak-balik udah jadi pribuminya Al-Quran gitu. Jadi udah tahu, oh ayat itu kayak gitu. Kalau di dalam Al-Quran namanya Arabiyu ya Ustaz ya. Nah, di situ juga saya mengoreksi kan. Sebenarnya kita mengatakan mereka orang Arab itu sebuah kesalahan. Yang tepat harusnya? Mereka tidak pernah mengatakan kami orang Arab. Oke. Karena kata Arabu itu di Al-Quran untuk orang-orang yang di gunung itu. Maknanya sebenarnya penduduk asli, penduduk pribumi. Nah, masa mereka mau dibilang penduduk pribumi? Jadi kata Arabu itu berasal dari itu. Mereka nggak mau sebenarnya mengatakan kami orang Arab. Karena Arabu itu dari pribumi, orang pribumi. Allah mengetahui bahwa orang pribumi itu lebih keras kekufurannya. Kan dibilang di ayat Quran itu, orang-orang Arabu itu mengatakan kami telah beriman. Itu dikatakan bahwa orang-orang gunung itu. Nah, Arabu ini tidak hanya di sana. Di seluruh dunia ada Arabu. Semua pribumi itu keras kepala. Susah diatur. Indian. Iya.
Aborigin. Kita banyak suku Dayak misalnya, atau suku Badui kan. Nah itu dibilang itu Arabu itu. Kalau saya melihat itu sehingga Arabiyun itu bukan bahasa Arab, bahasa asli. Itu yang kelirunya. Dia bilang itu bahasa Arab katanya. Ajami dibilang bahasa Arab. Ajami itu bahasa sehari-hari. Bahasa prokem. Ya, jadi ada pembuktiannya. Dan itu jelas sekali ayat itu sendiri yang membela dirinya gitu loh. Nah, ini yang saya ungkapkan. Ini sebenarnya Arabiyun Mubin itu bahasa asli yang nyata. Kan mereka menuduh, kan di ayat itu kan dikatakan bahwa mereka mengatakan bahwa yang cerdas yang mengajar dia. Nah itu ayatnya mulai begitu kan. Katakan kalau dia diajar oleh orang yang cerdas, maka dia Ajami. Nah, bukan bahasa asing Ajami. Dia selama ini bilang bahasa asing. Nah, pengambilan bahasa asing itu tidak benar. Bahasa sehari-hari, bahasa hadis. Makanya kita kalau baca hadis kan lebih gampang daripada baca Al-Quran. Karena itu bahasa sehari-hari. Padahal ini Arabiyun Mubin, ini bahasa asli yang nyata. Nah orang nggak ngerti tentang bahasa asli. Maka saya bilang itu the original language. Arabik itu ya? Itu sudah dituangkan di 1 Million Phenomena tahun 80 udah keluar. Iya. Itu jadi masalah logik kita. Nah, sedangkan Ahsan, terang dong, Ahsan kan dia harus lihat tafsir terjemahan dari bahasa Inggris yang dari Urdu. Karena dia orang pertama kan. Dia nggak sempat mengkritisi ini kan. Nah, dia udahlah ini bahasa Arab maksudnya. Nah, bikin nama dia. Nah, untung dia bikin. Kalau nggak kita belajar dari mana? Akhirnya kita kan nyalin dari situ semua. Tahun 1928. Ahsan sudah memulainya. Dan sudah dicetak lagi. Bapak saya udah beli. Bayangkan. Nah, sekarang kita perlu merevisi itu. Kalau kita ingin cerdas. Nggak bisa kita bilang, oh itu bahasa Arab, Arabiyu, bahasa Arab, Ajami, bahasa asing. Bahasa asing. Emangnya orang asing yang ngajar Nabi Muhammad? Mau dituduhkan itu, emangnya orang itu bodoh? Ini orang siapa sih bahasa sehari-hari, bahasa hadis. Bahasa Al-Quran ini beda dengan bahasa Arab. Beda. Itu masalahnya. Nah. Iya, jadi teman-teman kita sudah masuk ini ke penterjemahan ya Ustaz ya ini ya. Iya, saya bilang jadi, itu kata per kata. Iya, kalau saya bilang ini kritik tafsir kan terlalu konfrontasi kan. Iya. Harus di 1 Million Phenomena. Tapi pelan-pelan saya kan udah merubah cara berpikir orang. Iya. Dan Ustaz membawakan bahwasanya Al-Quran itu menjelaskan dirinya sendiri ya Ustaz ya. Dia bisa membela diri. Nah, dia ada sebutnya sebagai Al-Furqan gitu Ustaz ya. Ya, itulah hebatnya Al-Quran. Iya. Kira-kira contoh lagi mungkin Ustadz yang Al-Quran ini katanya dijelaskan di sini gitu Ustaz. Contohnya lagi kata dolla lah. Yang kita bilang wala dolin itu kan sesat, kita bilang dolla itu kan. Dolla itu sebenarnya ada dua, dolla lupa dan nasia. Nasia dan dolla kalau saya bilang. Dolla ini dikamuskan di Al-Baqarah 82 itu tentang notaris itu. Nah, apabila tidak menemukan dua laki-laki, maka seorang laki-laki diganti dua perempuan. Bila lupa, disebut pakai kata dola. Bila lupa seorang dari mereka, yang satu lagi mengingatkan. Pengkamusnya begitu. Itu satu. Kemudian, apabila kamu telah beramai-ramai dari Arafah, maka sebutlah Allah di Al-Mash'aril Haram, di Musdalifah. Sesungguhnya kamu sebelum ini dari orang-orang yang lupa. Bukan orang yang sesat. Nah, kemudian di penelitian terakhir, domba diteliti. Domba itu diteliti, ternyata domba itu mampu mengingat selama 2 tahun. Ya, dia bisa mengingat teman dia 50. Dan penjaga-penjaganya itu 10. Jadi ada 60 item dia bisa ingat selama 2 tahun. Nah, coba kita lihat surah Al-Furqan ayat 44. Balhum adol. Inhum illa kal an'am. Tidak mereka melainkan seperti
domba kan kata Allah. Bahkan mereka lebih lupa. Adol di situ lebih lupa, bukan lebih sesat. Adol sabila. Bahkan mereka lebih terbukti bahwa ternyata domba bisa mengingat sampai 2 tahun. Kita tidak bisa mengingat. Jelas di situ ada 3 kamus. Jelas banget. Jadi waladhdallin itu bukan berarti dan bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang lupa. Lupa jalan barangkali. Pokoknya lupa aja lah. Bukan sesat. Nah, atau misalnya insya Allah, sya'u. Selama ini kan kehendak. Insya Allah jika dikehendaki Allah. Sya'u itu sebenarnya suka. Suka aja. Seperti Nabi Yusuf, dia bisa kemana saja, di mana yang dia suka. Nah, kemudian di makanan di surga itu daging burung dan dari apa yang mereka sukai. Kata suka di situ dikamuskan. Nggak mungkin kehendak di situ. Kalau kehendak itu iradat. Nah, di situ kan oke kak. Nah, kritik sebenarnya ini kan nggak ada. Kita perlu mengkritik, kita perlu mengupdate yang sudah ditulis oleh Hasan 1928 itu. Baru kita bisa bangkit. Itu gunanya 1 million fenomena. Ada sekian fenomena. Jadi kalau saya bilang ini kritik, entah apa saya harus ngeritik guru saya sendiri kan gitu. Artinya kalau dari kata saja belum kita artikan secara tepat, maka berikutnya apalagi yang berhubungan dengan penelitian. Nah, ini kan dampaknya kepada penelitian. Si peneliti, saya pernah dengar ceramah dari seorang ilmuwan kita dari BPPT di televisi. Dia mengatakan ini begini-begini, tapi dia baca terjemahan ayat. Aduh, saya bilang kalau begitu perlu nih terjemahan Sains Quran ini perlu menerjemahkan Al-Quran untuk para peneliti supaya dia nggak salah mengatakan. Karena kalau departemen agama itu kan sekadar untuk umum, sekarang ini bisa untuk jadi nasihat. Ya kan itu masalah. Maka kata itu dipermudah kan, bahkan ditambah. Tapi kalau di kacamata penelitian jangan kayak gitu dong ngomongnya, karena ada yang mau ditemukan, itu masalahnya. Bahasanya bahasa ilmiah harusnya. Ya, harus ilmiah. Makanya saya mencantumkan kata-kata di Tafsir Al-Sultan untuk para peneliti. Karena para peneliti perlu sekali. Nanti jangan sampai nanti para peneliti kayak saya dulu. Harus meneliti lagi, membenahi lagi tafsir ini. Tidak. Terjemahan ini harus dibenahi dulu. Enggak, saya udah melakukannya. Nah, mereka tinggal make. Sehingga terjadi seperti tangga. Tapi Ustadz, konsekuensinya untuk istilahnya untuk kalangan umum, jadi kayak, oh ini kok aneh ya artinya gitu Ustadz ya? Ya memang bukan untuk umum kan, untuk para peneliti. Para peneliti karena dia kadang-kadang sebuah kata itu bagaimana maksudnya ya pokoknya ini katanya artinya begini. Setelah kita lihatkan alasannya, nanti dia menemukan faktanya. Nanti mereka mengatakan, oh pantas dia bilang begitu. Ayat Quran sering begitu kan. Makanya disebut sains Quran, karena lebih kepada ilmiah, kepada sains, kepada penelitian. Gitu, sebagian aja baru kita temukan buktinya. Baik teman-teman sekalian, itu tadi dua profil yang coba kita telusuri dari Ustadz tentang nasab keilmuan dan juga tentang metode yang digunakan Ustadz untuk mengkritisi terjemahan yang kita gunakan sekarang yang asal muasalnya dari Hasan Ustadz ya. Hasan. Baik. Saya ingin mencoba untuk menelusuri lebih jauh lagi tentang nama-nama sepasang yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena saya tertarik dengan nama-nama sepasang ini karena nama-nama tersebut selalu di-mention di dalam ayat-ayat Al-Quran, apalagi pada akhir-akhir ayat Ustaz ya, tentang misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Azizul Hakim, Azizul Alim, Ghaniyun Hamid, itu selalu berpasangan dua. Kira-kira Ustaz, ini kan Ustaz yang istilahnya bukan menemukan sebenarnya, sudah ada di dalam Al-Quran sebenarnya. Cuma Ustaz mengungkap bahwasanya nama-nama Allah yang tepat itulah apa yang dimention dalam Al-Quran. Karena kita tidak berhak untuk meracik nama-nama sepasang
Allah itu atas dasar diri kita sendiri, tapi Al-Quran lah yang memasangkan itu dan tentunya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira gimana Ustaz? Mungkin backgroundnya dulu. Jadi gini, kesalahpahamannya bermula dari orang mengira hadis yang mengatakan walillahil lillahi tis'atan wa tis'ina isman gitu. Nah, isman di situ. Mi'atan illa wahidan. 100 kurang 1. Nah, ini yang terkenal mengapa disebut Asmaul Husna itu 99 dari gitu. situ. Dari kata-kata itu. Mi'atan illa wahidan man ahsoha, kata ahso di situ. Siapa mengumpulkan atau menghitung. Dakhala jannah, masuk surga. Itu ayatnya, hadisnya mengatakan. Ya. Jadi sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Nama Isman, tidak dibilang Asmaul Husna. Nah, lalu orang mengklaim bahwa Asmaul Husna itu 99. Kesalahannya di situ. Kenapa? Karena yang menyebut Asmaul Husna itu di surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Berdoalah dengannya. Beda, nggak dibilang suruh ngumpul. Jadi kita, Allah mempunyai nama-nama yang tepat, berdoa dengan itu. Nggak ada dibilang kumpulkanlah dengan dan masuk surga, enggak. Nah, kesalahannya mulai dari situ. Karena nggak ada yang kritisi, ya orang bilang Asmaul Husna 99. Makanya satu-satu semua kan, karena Isman. Nah, sekarang saya masuk ke surat ke-60 ayat 4 yang mengatakan bahwa qad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Nah, sungguh di dalam untuk kamu di dalam dirinya Ibrahim itu ada uswatun hasanah. Itu 64. Nah, 65 itu langsung dicontohkan bagaimana Ibrahim berdoa. Rabbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Jadi jelas Nabi Ibrahim dalam doanya dia tutup dengan Azizul Hakim. Berarti Nabi Ibrahim berdoa dengan Asmaul Husna. Yang dikatakan fad'uhu biha. Kemudian dia dengan Ismail juga berdoa habis dia membangun Ka'bah, dia mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Samiul alim. Bahkan di ayat lain itu dikatakan watub alaina. Terimalah tobat kami innaka antat tawwabur rahim. Tawwabur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu bilang Azizul Hakim, Samiul Alim, Tawwabur rahim dalam doa dia, dan dia seorang yang harus uswatun hasanah. Seorang yang disebut uswatun hasanah. Jadi kesimpulannya apa? Yang dibilang Asmaul Husna itu yang sepasang itu. Dan kata uswatun hasanah itu ada kata husna ya Ustaz ya? Iya. Jadi setepat-tepat contoh ya? Contoh Nabi Ibrahim. Bagaimana dia bisa bilang Azizul Hakim? Bagaimana dia berdoa bilang Samiul Alim? Nah, kemarin dia bilang Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu koneknya ke Al-A'raf 180. Fad'uhu biha. Serulah dia dengan karakternya itu. Jadi kita kalau menyeru Allah tentang apa? Tentang penaklukan pakai Azizul Hakim. Karena itu penaklukan itu, jangan engkau jadikan kami fitnah bagi orang yang kafir. Pakai Azizul Hakim. Jadi teman-teman Ustadz dalam hal ini mengartikan Aziz itu sebagai penakluk, maha penakluk. Gitu. Bukan maha perkasa Ustadz ya? Bukan. Tapi maha penakluk ya? Penakluk. Karena itu berhubungan dengan cerita Nabi Yusuf Ustadz ya? Ya, Nabi Yusuf. Amratul Aziz ya? Amratul Aziz itu perempuan penakluk. Iya. Ya, dia di depan umum dia bilang, ini dia yang orang yang kamu tuduh aku mau sama dia katanya. Kan di depan umum dia bilang aku mau sama dia katanya. Suaminya tadi mana? Suatu masuk penjara kan Nabi Yusuf. Iya. Setelah itu dia bilang, ya benar, dia yang benar katanya. Aku yang mau dia. Dia bilang itu lagi di depan suaminya kan. Iya. Kalau dia nggak penakluk, nah mungkin dia dapat gelar Amratul Aziz. Amratul Aziz itu. Banyak lagi ayat lain yang menunjukkan Al-Aziz itu
sebagai Maha Penakluk. Penakluk, Aziz, seperti penaklukan Mekah. Gitu. Udah PDF-nya ada, PowerPoint-nya ada, filmnya juga ada. Itu. Iya. Itu yang saya maksudkan. Tafsir Al-Sultan Al-Aziz, nama Tuhan, kita menerjemahkannya salah, menerjemahkan gelombangnya nggak hidup nanti. Oh, kalau kita sudah bisa menerjemahkan, wah, mendengung tidak dia. terjadi resonansi kalau salah, Ustaz, ya? Iya. Karena Allah telah terangkan ayat-ayatnya. Perkasa dari mana? Iya.